Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau membahas materi mengenai apa ya? Kita simak bareng-bareng aja yuk. Langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini materi yang akan dibahas yaitu variasi perkembangan, pengaruh sosiokultural, dan kesulitan dalam matematika. Pengaruh ras dan etnis dalam pembelajaran matematika. Secara umum, anak-anak asli Afrika Amerika, Hispanik, dan Amerika India atau Alaska mencapai pada tingkat yang lebih rendah daripada rekan-rekan kulit putih mereka dalam matematika, menurut Pusat Statistik Pendidikan Nasional tahun 2007. Contoh yang pertama, ada data survei penilaian kemajuan pendidikan nasional menunjukkan bahwa siswa kelas 4 berkulit hitam dan Hispanik dan mereka yang memiliki SES rendah melaporkan bahwa matematika terutama terdiri dari menghafalkan fakta, sebuah keyakinan yang berkorelasi negatif dengan pencapaian bahkan setelah mengendalikan ras atau etnis dan SES, menurut Lubienski tahun 2006-2007. Adapun contoh yang kedua yaitu dari Lenson Billings pada tahun 1995 menemukan bahwa pengalaman komunitas siswa perkotaan dan pinggiran kota membentuk cara mereka mendekati tugas pemecahan masalah matematika, dan bahwa pendekatan siswa yang berbeda untuk belajar dapat digunakan oleh guru untuk menginformasikan instruksi mereka. Jadi pada intinya, praktik pengajaran yang memperluas pengalaman anak-anak di luar sekolah lebih mungkin menghasilkan pembelajaran matematika yang bermakna. Nah, selanjutnya, ras dan etnis itu bisa disebut juga sebagai budaya. Kita tahu bahwa negara kita, negara Indonesia, begitu banyak sekali macam ragam budaya dari Sabang sampai Merauke. Di sini dikatakan bahwa seorang ahli pendidikan matematika dari Brazil yang mencoba menghubungkan pembelajaran matematika dengan budaya yang dipahami siswa saat belajar matematika, yang disebut ethnomathematics. Nah, ethnomathematics ini adalah suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran matematika yang dibangun atas pengetahuan siswa sebelumnya, latar belakang, peran lingkungan bermain dalam hal konten dan metode, dan pengalaman masa lalu dan lingkungan saat ini, menurut De Ambrosio tahun 1990. Ruang lingkup ethnomathematics ini dalam pendidikan matematika yaitu menekankan pada analisis pengaruh dari faktor sosial budaya dalam kegiatan belajar mengajar dan mengembangkan matematika itu sendiri. Kita sampai pada materi mengenai pengaruh bahasa Inggris dalam matematika. Di sini dikatakan bahwa temuan untuk bidang studi lain menunjukkan bahwa anak-anak yang memiliki kecakapan terbatas dalam bahasa Inggris berkinerja lebih buruk daripada rekan-rekan mereka yang berbahasa Inggris asli dalam mata pembelajaran akademik lainnya, menurut McKeown tahun 2005. Dalam penelitian dilakukan oleh Barnett dan koleganya pada tahun 2007 dengan anak usia 3 dan 4 tahun, mereka menguji apakah anak-anak dalam perandaman dua arah, di sini dalam contoh dikatakan bahasa Inggris dan Spanyol, atau mereka yang berada dalam program yang hanya menggunakan bahasa Inggris memperoleh keuntungan dalam ukuran bahasa
bahasa Inggris dari matematika, pengembangan kosakata, dan juga literasi. Mereka menemukan bahwa anak-anak di kedua jenis program membuat keuntungan pada semua langkah akademik dan ruang kelas dua arah melihat peningkatan dalam pengembangan bahasa Spanyol untuk IELTS dan anak-anak berbahasa Inggris tanpa kehilangan pembelajaran bahasa Inggris. Jadi, dengan meningkatnya jumlah IELTS atau pembelajaran bahasa Inggris dalam populasi siswa, sangat penting bahwa lebih banyak perhatian diberikan pada hubungan antara status bahasa dan pembelajaran matematika awal, sehingga pendidikan anak usia dini dapat secara efektif mengakomodasi dan mendukung anak-anak ini. Nah, pada pembahasan kali ini ada beberapa alasan anak penting untuk belajar bahasa Inggris dan matematika. Jika kurang memahami bahasa, apalagi bahasa asing di era global saat ini, akan mempengaruhi kemampuan anak pada masa depan. Fokus pada materi pembelajaran matematika dan bahasa Inggris, sebab kedua pelajaran ini akan dibawa sampai kapanpun. Berikut ada 5 alasan pentingnya anak belajar matematika dan bahasa Inggris. Yang pertama adalah lebih cerdas hingga ke jenjang berikutnya. Banyak pendidikan tinggi dan universitas yang menyeleksi siswa dari bakat dan kemampuannya, salah satunya yaitu kemampuan berbahasa asing dan matematika. Yang kedua ada kesehatan mental. Ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa orang dengan keterampilan bahasa asing dan yaitu bahasa Inggris dan matematika yang lebih tinggi memiliki harapan hidup yang lebih lama. Yang ketiga ada lebih cermat. Pengusaha menggunakan keterampilan terapan dan praktis termasuk perkiraan, aritmatika mental, kemampuan dengan data visual, pemahaman yang kuat, dan pemecahan masalah yang sederhana. Dan bagi dunia pengusaha, keterampilan bahasa Inggris menjadi perhatian terbesar, khususnya keterampilan komunikasi, mendengarkan dan berbicara seperti menulis yang baik, tata bahasa dan kosakata. Yang keempat ada peluang kerja di masa depan. Kurangnya keterampilan matematika bisa menjadi hambatan untuk mendapat pekerjaan saat anak sudah dewasa. Orang dengan keterampilan matematika rendah 2 kali lebih mungkin untuk menganggur. Nah, yang kelima ada potensi sukses. Dengan keterampilan bahasa Inggris dan matematika, seseorang bisa lebih sukses karena dengan mudah dapat mengakses pendidikan lebih tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang bermanfaat. Maka tidak ada kata terlambat untuk belajar. Doronglah anak-anak Anda untuk lebih gemar belajar bahasa Inggris dan juga matematika. Alhamdulillahirrahmanirrahim, untuk materi kali ini dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.